Selamat pagi teman-teman, senang bisa berjumpa hari ini. Suasana masih segar pagi hari. Semoga kawan-kawan dapat teman-teman bisa beraktivitas dalam kondisi baik semuanya, dalam kondisi sehat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mau ngobrol soal kampung halaman kita. Apa sih kampung halaman ini? Sehingga banyak orang yang kemudian pada saat-saat tertentu, misalnya saat Idul Fitri, itu mereka berbondong-bondong pergi pulang kampung gitu ya. Kenapa? Kenapa secara kejiwaan begitu banyak orang yang merindukan untuk pulang kampung? Tentu tidak semata-mata itu hal yang sepele dengan mengatakan bahwa oh nggak usah pulang kampung karena di Jakarta aja atau di kota besar aja, toh nanti hari-hari lain bisa pulang ke sana gitu. Tentu kontroversi ini tidak bisa dijiwai oleh orang yang memang tidak memiliki kampung halaman di daerah. Atau sebaliknya, misalnya kita pergi belajar ke luar negeri. Pada saat-saat tertentu, tentu kita ingin pulang kembali ke negara kita. Itu yang akan terjadi. Apakah dia di Eropa, apakah dia pergi ke Amerika belajar, pada saat-saat tertentu, pada saat-saat ada hari besar tertentu, pasti seorang anak rindu untuk bertemu dengan keluarganya, dengan kampung halamannya, dengan teman-temannya. Nah, konteksnya harus dilihat secara makro juga gitu ya, sehingga kita ada kepahaman terhadap kawan-kawan kita yang masih keluarganya, orang tuanya, akar kehidupannya masih ada di daerah gitu ya. Baik, kenapa orang-orang itu rindu untuk pulang kampung? Ada berbagai macam aspek yang terjadi. Pertama, ibunya masih di sana, ayahnya masih di sana. Tentu anak-anak rantau ini rindu akan masakan ibunya, rindu akan dekapan bapaknya gitu ya, rindu akan nasihat-nasihat mereka, dan tentu saja gelak tawa dan bercanda bersama itu sangat menyenangkan pada saat mereka berkumpul. Kemudian anak rantau juga akan rindu dengan teman-teman sepergaulannya yang tumbuh secara bersama-sama sejak balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, kemudian pada saat dewasa mungkin terpisahkan oleh karena tugas atau pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa mereka tercerabut dari akar masa kecilnya, karena masa kecil ini pasti sangat berkesan pada saat mereka main, pada saat mereka berkelahi, pada saat mereka berebutan permainan dan sebagainya gitu. Kenangan ini tidak akan pupus begitu saja. Kemudian orang-orang yang pernah tinggal di suatu tempat atau suatu daerah, suatu kota, tentu dia akan paham betul terhadap situasi lingkungan di sekitarnya. Tempat jajannya di mana, tempat main kelerengnya di mana, tempat main sepedanya di mana. Kemudian kalau itu di desa berarti di kampung halaman ada mata air di mana, tempat mandi di sungai yang mana. Kemudian bahkan tiap-tiap pohon menjadi ciri khas dan kenangan tersendiri karena di tempat itu mereka pernah melakukan sesuatu, permainan misalnya. Nah, ini yang akan membangkitkan kerinduan itu terus-menerus gitu ya. Nah, kemudian ada aspek lain, yaitu tentang kulturalnya, budayanya. Biasanya kampung itu memiliki budaya-budaya khusus, apakah budaya yang sifatnya ritual, apakah budaya yang sifatnya hubungan sosial gitu. Nah, anak-anak ini sejak dari kecil pasti sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Waktu dia pindah ke daerah lain, ke negara lain gitu, maka dia akan merindukan hal yang seperti itu. Contohnya tadi di muka sudah kita bahas ya, yaitu mengenai Idul Fitri gitu. Kenapa Idul Fitri ini menjadi sebuah momentum sehingga setiap orang ingin mudik atau pulang kampung gitu. Yang patut disesali bahwa tahun ini karena adanya pandemi corona, sahabat-sahabat kita yang dirantau, yang ada di Jakarta, yang ada di tempat-tempat lain itu mengalami beberapa kesulitan untuk kembali ke tanah air. Yang dari luar negeri sulit kembali ke tanah air, yang dari kota-kota besar barangkali mengalami kesulitan untuk pergi ke desa-desanya atau ke kampung halamannya. Namun demikian kita doakan agar supaya
di tahun depan kita kembali bisa beraktivitas normal dan setiap orang dapat menjalankan kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual masing-masing dengan leluasa dan nyaman gitu ya. Nah, jadi ada tradisi-tradisi, ada budaya-budaya, ada aspek spiritual yang saling bergabung menjadi satu pada saat momentum seperti itu. Nah, kemudian ini disikapi oleh pemerintah atau oleh masyarakat seharusnya dengan lapang dada bahwa ini adalah sebuah momentum yang barangkali untuk Indonesia adalah khas. Karena di negara-negara lain Lebaran ya hanya hari raya saja gitu ya, tidak ada tradisi untuk mudik atau pulang kampung. Sedangkan bermaaf-maafan bisa kapan saja gitu dilakukan, tentu saja maaf tidak perlu menunggu momentum hari Idul Fitri. Namun demikian keterkaitan emosional dan kekeluargaan juga pertemanan dan keterkaitan dengan tanah lahir, tanah asal mereka tumbuh gitu ya. Nah, ini harus kita cermati bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Dan jangan lupa beberapa kawan saya sempat menyatakan seolah-olah kalau kita sudah pulang kampung itu rasanya melakukan recharge. Jadi menambah energi, menambah baterai, menambah semangat hidup untuk berjuang kembali di kota besar atau di kota tempatnya bekerja. Nah, ini aspek positif sebetulnya. Ada dua hal. Pertama, terjadi pemerataan perekonomian karena hasil yang dibawa dari negara lain atau dari kota besar dibawa ke kampungnya. Nah, sisi lain adalah setelah pulang dari kampung, orang ini memiliki bekal dan semangat karena kerinduannya telah terpenuhi gitu. Jadi ini yang perlu kita cermati untuk teman-teman semua bahwa pulang kampung atau mudik itu adalah sesuatu hal yang positif buat kebutuhan emosional, spiritual kita, dan juga akan membangkitkan hubungan yang positif terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, dan kita terus menjalin tali silaturahim dengan semua orang. Nah, ini penting karena secara agama pun kita diajarkan untuk selalu membangun hubungan kemanusiaan terhadap orang-orang lainnya, apalagi keluarga kita. Demikian teman-teman sekalian, senang sekali berjumpa hari ini. Nanti dilanjutkan dengan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, menggunakan sanitizer agar supaya kita tetap sehat sehingga kita bisa melalui pandemi corona ini. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.